Yang ketiga atau yang keempat, usahakan kalau itu ibu misalnya di rumah punya musola untuk sholat gitu ya. Karena tidak selamanya sempat sholat berjamaah di masjid. Ibu lebih banyak sholat berjamaah di masjid atau di rumah, Bu? Di rumah. Alasannya? Ya? Cek saha, Bu. Menurut saya sama itu, laki-laki wanita lebih utama sholat di masjid. Di masjid Bang Ibu datang ke masjid yang saja sudah pahala, menang doa, menang pahala iktikaf di masjid, sholat berjamaah dengan banyak jemaah, banyak sekali. Rugi sekali kalau ibu terus di rumah. Ayo ngan dikalikan hiji berjamaah dikali 17. Dulu waktu Islam baru pertama-tama kali, memang wanita itu kata Rasulullah sebaiknya di rumah untuk menjaga fitnah. Jadi di awal-awal Islam nggak boleh pergi ke kuburan, ya. Jadi betul-betul dilarang, diperketat sekali langkah-langkahnya itu. Kuntu nahaitu, maka kemudian ada hadis Rasul, dulu saya pernah melarang. Nah itu akhirnya mulai diberikan kebebasan wanita, mulai bisa bermasyarakat dan lain sebagainya. Dulu sama sekali awal-awalnya saja gitu. Untuk menghindari fitnah. Sekarang ibu datang ke masjid ini, kan tidak didampingi oleh bapak. Hari datang ke masjid lain sholat kenging. Sekarang kan tidak sedang sholat, ibu datang ke masjid kan ini. Kenapa kalau sholat berjamaah malah tidak gitu? Ya kan? Bukan hanya saja ke masjid, bahkan ibu pergi ke mall. Pergi ke mall, pergi ke pasar didampingi oleh bapak. Padahal potensi untuk terjadi fitnah lebih banyak di mall daripada di masjid. Jadi ini kadang-kadang orang hanya melihat kisah lama gitu, kisah awal-awal Islam, terus dipakai patokan untuk selama-lamanya gitu. Ibu sholat taraweh di masjid atau kalau bulan puasa? Tuh, nah di masjid. Nah di masjid, apa pernah di zaman Rasulullah wanita pada sholat tarawih di masjid? Tidak ada. Nah jadi kita melihat kondisi pada masa itu memang Rasulullah untuk menjaga kehormatan wanita di awal-awal Islam itu memang diperketat. Wanita itu gak bisa diupayakan tidak bergerak dulu dari rumah itu. Ibu kalau ada yang meninggal pergi ziarah kubur, ya, ikut mengantarkan jenazah sampai ikut. Apa tekenging dina hadis mah, nggak boleh dalam hadis itu. Pada waktu itu memang itu semua dilarang. Nah sekarang apa perlunya lagi sekarang kita melarang wanita? Pernahkah kita mendengar terjadi fitnah gara-gara seorang wanita ke masjid? Jarang terjadi fitnah itu. Jadi apa alasan kita untuk melarang lagi wanita untuk sholat berjamaah di masjid itu? Sayang betul, apalagi kalau pergi sholat berjamaahnya bersama suaminya. Wah itu kan lebih aman lagi. Ya aman lagi. Kalau ke masjid ibu-ibu lebih baik di rumah. Kumaha ya pengajian orang ya. Ibu-ibu datang ke masjid ini sekarang. Padahal tidak untuk sholat ya. Sholat lebih utama kan. Ya, dah. Tapi terserah Bapak dan Ibu-ibu. Kalau saya
yakin bagi ibu-ibu sepanjang tidak akan menimbulkan fitnah, kecil kemungkinan terjadi fitnah, seorang wanita lebih baik sholat berjamaah di masjid. Kita lanjut tadi yang ke berapa? Yang ketiga atau yang keempat? Mangga lah, pokoknya mah terusan anak gitu ya. Usahakan kalau ibu ada musola di rumah, di sekeliling musola, terutama bagian depan, itu jangan ada hiasan apa-apa. Foto keluarga atau lukisan dan sebagainya. Karena sangat mungkin foto dan lain sebagainya yang kita lihat itu bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika pernah Rasulullah SAW selesai sholat di rumah. Kalau Rasulullah sholat di rumah berarti sholat sunnah. Karena beliau juga menginginkan kita melaksanakan sholat di rumah. Tapi yang dimaksud sholat sunnah. Jangan jadikan rumahmu itu kuburan, kata Rasulullah. Sehingga gak pernah kita tegakkan sholat di rumah. Gitu ya. Selesai sholat di rumah beliau, lalu beliau memanggil istrinya Aisyah. Kata Rasulullah, coba Aisyah, ini hordeng tirai yang ada di sini, pindahkan ke belakang. Kenapa? Karena gambar-gambar yang ada dalam hordeng itu telah mengganggu saya tadi dalam sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terganggu oleh keberadaan gambar itu. Ya apalagi tingkat kita seperti umat Rasulullah SAW ini ya sangat mungkin kita akan terganggu oleh karena itu. Karena itu kalau bisa terutama bagian depan, bagian arah kiblat kita itu utamakan polos sajalah. Gitu. Bagaimana dengan kaligrafi? Ini ada kaligrafinya enggak nih? Ya ada itu. Ya sudahlah. Itu juga bisa mengganggu kekhusyuan itu. Orang sholat ningali gitu, nah alifnya bingkeng pisan, ya memang asa tepuguh alif teh. Bedana jeung lam, itu jadi masalah lagi gara-gara itu ya. Jadi memang sebaiknya di depan itu tidak terlihat. Walaupun memang dalam sholat itu sebaiknya kita tidak melihat ke depan. Jadi usahakan tempat kita akan melaksanakan sholat itu tidak ada nanaon gitu di depan kita gitu. Yang bisa membuat kekhusyuan kita terganggu itu. Walaupun melihat ke depan, bahkan melihat ke atas, tidak membatalkan sholat. Melirik, batal nggak sholat? Melirik ke kanan, ke kiri gitu, batal nggak sholat? Umumnya ulama mazhab 4 menyatakan tidak batal. Yang batal itu kalau menengok sampai merubah posisi bahu. Nah udah gitu. Nah itu karena dia sudah berubah arah kiblat. Jadi kalau cuma melirik itu atau ningali kaluhur, lihat ke depan, para ulama cenderung menyatakan itu makruh. Sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan. Tapi tidak membatalkan sholat. Jadi pandangan yang paling utama itu, yang paling benar, paling baik adalah ke arah tempat sujud. Jadi ke sejadah kita ini, tempat sujud kita. Kesanalah arah pandangan kita tertuju gitu ya. Dengan demikian tadi kekhawatiran untuk terganggu karena melihat yang lain-lain bisa terhindari gitu. Tapi melihat ke arah tempat sujud juga kadang-kadang jadi masalah.
Ieu teh gambar masjid dina sajadah teh kunaon menarana miring kieu di. Kumaha nu nyieunna teh. Ayo jadi mikiran menara keur salat eta. Kalau memang sudah begini kondisinya, kalau memang sudah seperti ini kondisinya, maka sebaiknya ibu memiliki sejadah yang polos. Tong aya gambarna naon. Polos saja itu. Jadi tidak mengundang kita untuk berpikir macam-macam gitu. Tapi polos juga kadang-kadang sok masalah. Itu hejona kunon jadi belel kieu nya. Padahal karek diseseh 2 kali itu keur meuli mah dalah teu belel kieu keur pertama. Jadi masalah itu. Nah, ieu mah memang bakat keur khusuna masih kena jauh gitu. Nah, kalau sudah seperti begini, maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini seorang ulama di abad 7 Hijriah. Beliau kemudian mengatakan, kalau memang kondisinya seperti itu, walaupun sebenarnya memejamkan mata perem itu hukumnya makruh, lebih baik dia memejamkan mata demi untuk tercapainya kekhusyuan. Sementara pejamkan sajalah mata itu. Toh yang namanya makruh itu bukan haram. Jadi kita tidak berdosa melakukannya, cuman berpahala kalau kita tidak lakukan. Ya sudahlah, gak apa-apa kita tidak dapat pahala karena tidak memejamkan mata, tapi kekhusyuan itu bisa kita dapatkan. Sementara kalau kita belum bisa khusyuk tanpa memejamkan mata, pejamkan saja mata. Yang kesekian, lebih baik yang kesian saja. Ya, dan yang terakhir mungkin yang sangat penting sekali bagi kekhusyuan sholat kita adalah kita harus memahami sepenuhnya apa yang kita baca dalam sholat itu. Ya, karena susah sekali kita akan khusyuk ya. Lamun ngarti gente. Ibu bisa nggak nonton film? Film naon ibu senengnya? Film India. Film India ceritanya drama. Bari tidak ada terjemahan. Bingung orang teh naon itu dongeng nate. Batur seri, orang ngilu seri gitu. Ditanya kunon seri, teuing, pokoknya batur seri yang ngilu seri lah gitu. Ya itu susah kita ya, susah kita untuk tingkat kekhusyuan itu ya. Kalau kita dalam sholat memahami pun tidak, minimal kita harus memahami, itu paling minimal. Yang paling bagus kita tahu tafsir dari apa yang kita baca. Sambil contoh begini. Takbiratul ihram, takbir yang paling pertama kita ucapkan mengawali sholat, itu hukumnya rukun. Ya. Jadi termasuk rukun sholat. Jadi kalau seorang memulai sholat tidak dengan membaca takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Misalnya datang dia sholat gitu ya. Ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, atau langsung baca doa iftitah tanpa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Adapun takbir-takbir yang lain, mau ruku nih, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, lalu mau sujud, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Pada umumnya ulama mengatakan sunnah sholat. Ada yang mengatakan wajib, tapi umumnya ulama mengatakan sunnah, tapi bukan rukun. Jadi kalau ibu sampai lupa membaca takbir waktu mau ruku, tidak membatalkan sholat. Ya. Nah sekarang, kenapa takbiratul ihram itu rukun, Mbak? Karena dia mengawali sholat, dan awal sholat itu harus dengan takbiratul ihram.
Kira-kira ihram itu dari kata apa, Bu? Soklah diduga-duga ya tuh bola. Kira-kira dari kata apa itu? Haram. Naon maksudnya itu takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan yang tadinya halal. Sekarang, sebelum takbiratul ihram, ibu halal tidak minum dan makan? Halal. Setelah takbiratul ihram? Haram. Gak bisa Allahu Akbar, minumlah itu, daharlah itu. Kan gak bisa itu. Sebelum takbiratul ihram, bolehkah kita ngobrol dengan orang lain? Boleh. Setelah takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram, bolehkah kita mikirin suami, mikirin anak, mikirin orang tua, mikirin pekerjaan, mikirin dunia dan segala? Boleh. Setelah takbiratul ihram, harusnya begitu. Jadi kalau setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, orang masih terus memikirkan suaminya, mikirkan anak, mikirkan incu, mikirkan kerjaan, mikirkan ini, mikirkan dunia, ya dia belum takbiratul ihram. Sekarang takbiratul ihram itu apa? Apa maksudnya kita menyatakan itu? Yang akbar cuman Allah. Allahu Akbar. Allah yang akbar. Selain Allah tidak ada yang akbar. Semuanya kecil. Suami kecil, istri kecil, orang tua kecil, anak kecil, harta kecil, jabatan kecil, dunia ini semuanya kecil. Yang akbar cuman Allah. Karena saya sekarang sedang berhadapan dengan Allah yang akbar, semua yang kecil harus menyingkir dari pikiran saya. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, ya di pikirannya masih mikirin kerjaan, oh berarti yang akbar apa? Kerjaan. Bukan Allah, cuman kebetulan saja lidahnya menyebut Allahu Akbar. Ini harus pentingnya kita memahami dan menghayati apa yang kita baca. Kalau Bapak Ibu setuju, mungkin ke depan kita bisa membahas minimal sajalah. Karena Al-Fatihah itu pasti harus kita baca setiap sholat dan setiap rakaat. Minimal kita tahu tafsir Al-Fatihah itu. Mulai dari ta'awudz, basmalah sampai waladolin sampai amin itu. Sehingga ketika kita sholat itu betul-betul terhayati gitu. Kenapa saya menyatakan alhamdulillah? Kepada siapa? Kepada lillah, Rabbil Alamin. Karena Allah itu Ar-Rahman, karena dia itu Ar-Rahim, karena dia itu Malik Yaumiddin. Ini harus jelas untuk kita. Kenapa kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nah, ini perlu kita harus bahas ini supaya ketika kita sholat itu betul-betul terhayati itu ya. Nah, kalau usaha kita sudah seperti itu, angger rasaan can khusuk ini. Orang usaha kita sudah optimal ini. Kira-kira sholat kita diterima enggak oleh Allah? Usaha kita sudah optimal, tapi rarasaan mah asa can khusuk gitu, asa can khusuk pisan gitu. Diterima enggak sholat kita? Bu dijawab itu Bu. Nah terus dijawab, diterima tidak Bu? Terima. Dari mana jam? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Orang itu sudah berusaha, sudah optimal kok. Hasilnya cuma itu yang bisa dia capai pada waktu itu gitu. Ya pasti diterima. Karena kita manusia tidak pernah menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu adalah Allah.